sehingga lelaki tersebut begitu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ia hanya mendapatkan 3 dirham. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga juga kisah ini mendapatkan atau menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, tingkatan rezeki yang terakhir ialah atau tingkatan rezeki yang keempat, tingkatan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Thalaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepadanya. Juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan rezeki yang keempat tersebut adalah tingkatan rezeki yang paling tertinggi di antara rezeki-rezeki yang lainnya. Juga tingkatan yang keempat ini adalah hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus atau orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapakah mereka? Yaitu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dengan hanya bertakwa atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup. Maka kita perlu kembali kepada yaitu surat Najm ayat 39. Wa alaisa lil insanu illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan rezekinya kecuali ia harus berusaha. Maka kita juga seharusnya untuk bekerja keras, bersusah payah agar supaya kita mendapatkan apa-apa yang telah kita inginkan. Kaya dan miskin, senang, bahagia, susah, atau miskin, itu pilihan kita masing-masing. Bila kita bersungguh-sungguh untuk meraih apa kita inginkan, pasti kita akan mendapatkannya. Bila kita akan bermalas-malasan, maka kita akan tidak memperolehnya. Sebagaimana kita melihat kisahnya Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha, juga mereka bersusah keras untuk mendapatkan rezeki. Sebagaimana juga kisahnya Utsman bin Affan, dia juga terkenal laki-laki yang paling kaya di zaman pada saat itu. Ia juga bersusah keras untuk mendapatkan rezekinya. Sebagaimana juga kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ia juga terkenal nabi yang paling terkaya. Ia juga bersusah payah, bekerja keras untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ia tidak hanya berdiam diri. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus berhati-hati karena kehidupan dunia itu dapat juga melalaikan kita sampai kita masuk ke liang lahat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Takasur, al-hakumut takasur zurtumul maqabir. Sesungguhnya kemewahan dunia itu adalah dapat melalaikan engkau sampai engkau masuk ke liang kubur. Bahkan Ibnu Athaillah juga mengatakan, sesungguhnya dunia, pangkat, istri, jabatan, anak, harta, itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Dan itu adalah fitnah yang nyata bagi kita semua. Maka dari itu, marilah kita, musuh tadi kita ajak menjadi teman kita, yaitu kita ajak untuk perkara-perkara agama, agar supaya itu semua tidak akan menjadi musuh kita ketika di akhirat nanti. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah
dari beberapa rezeki yang kami ceritakan tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.